Allah melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala angan-angan dan maksud hatinya hanyalah kejahatan senantiasa. Berfirmanlah Allah, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Manusia, juga hewan, binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab hatiku masgul bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayah, jika sebelumnya aku tahu alasannya kenapa ayah melibatkan aku tidak yakin apa aku sanggup melakukannya. Seberapa besar ukuran bahtera yang akan dibuat itu? Ukuran panjangnya kira-kira 300 hasta. Kemudian lebarnya kira-kira 50 hasta. Dan tingginya kira-kira 30 hasta. Nuh, Allah memberkatimu. Sejak dulu Fasam menggali saluran untuk mengairi kebun anggurnya yang kekeringan. Aku tidak bermaksud meragukan ayah, tapi mana mungkin ada hujan? Hujan dari mana? Air itu datang dari langit, anakku. Air itu seperti ditumpahkan dari langit. Dan juga akan meluap keluar dari sumber mata air yang begitu besar dari perut bumi. Mengapa bukan orang lain yang membangun bahtera? Membangun bahtera adalah pekerjaan besar, tetapi mungkin aku akan mencoba membangunnya. Perhatian mereka tidak terpusat pada sesuatu, kecuali hanya pada nafsu kedagingan saja. Ya, sejak kita membangun bahtera, kita sama sekali tidak punya waktu untuk memikirkan yang lain. Boleh aku tahu apakah dalam bahtera nanti juga ada semacam tungku? Di dalam bahtera tidak boleh ada api. Api akan menjadi sangat berbahaya. Jadi, kita akan makan rumput seperti hewan-hewan? Aku kira sama seperti air yang dikhawatirkan oleh ayah. Menurut pendapatku, api tidak akan menjadi masalah. Sudah, cukup. Semua kembali bekerja. Aku sangat merindukan Heno. Setiap orang tahu apa yang diceritakannya. Yang ia katakan begitu mendalam. Heno akan selalu mengatakan bumi seolah hidup. Suatu kali ia pernah menghabiskan sehari penuh hanya untuk melihat bunga dan menjelaskan mengenai warna. Mengenai keindahannya ketika diciptakan Allah. Dia selalu mengatakan bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang sama. Dan tidak hanya ada satu cetakan dalam kehidupan kita. Setiap lembar daun diciptakan berbeda. Setiap awan, setiap hewan, setiap orang, bahkan setiap wajah dan pribadi tidak ada yang sama. Masing-masing adalah istimewa, semuanya. Aku tahu mengapa Allah mengasihi semua sahabatmu. Karena engkau lemah lembut.
juga memperhatikan segala kebaikan mereka. Alfia, engkau bungaku. Jangan mengatakan hal-hal yang belum pasti. Orang-orang akan memahami pikiranku. Dan kalau itu terjadi, aku berhenti memikirkan diriku sendiri. Engkau adalah kekasihku dan suami yang sempurna. Hanya wanita yang mengasihi prialah yang akan sanggup meredakan rasa bersalahnya. Dan hal itu akan membuatnya menjadi lebih baik. Sehingga ia akan memperoleh banyak pujian. Apa kau tahu, Nuh, yang mengganggu pikiranku? Alfia, katakan padaku. Kenapa kita hadapi masalah seperti ini? Apa yang dipikirkan orang-orang itu sangat jahat. Tindakan kekerasan tetap merupakan ancaman. Dan keinginan menguasai tak pernah lepas dari mata mereka. Aku mengkhawatirkan anak-anak. Kini serangan mereka lebih sering, terutama pada malam hari. Para suami juga mengkhawatirkan istri-istri mereka. Karena air bah yang kau katakan itu belum juga datang. Itu karena Allah masih memberi kesempatan pada ciptaannya. Aku sering memikirkannya. Apa yang akan terjadi jika mereka mempercayaimu? Lalu bertobat. Tak terlintas di benakku kita akan meninggalkan mereka. Allah tahu isi hati manusia dan ia berfirman, akan tetapi dengan engkau, aku akan menetapkan perjanjianku. Engkau beserta anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu akan masuk ke dalam bahtera itu. Ini satu-satunya bahtera yang kau buat, kan? Iya, ini satu-satunya bahtera. Bagaimana mengenai Metusalah? Juga mengenai Lameh ayahmu. Ayah dan Metusalah sudah makin tua, kita lihat saja nanti. Aku justru khawatir mengenai diri kita. Kenapa, Nuh? Allah akan membimbing kita. Kita hanya melakukan apa yang Allah firmankan. No? Orang yang aku lihat benar di hadapanku? Wih, ini sungguh luar biasa. Inilah yang sangat kita butuhkan. Sebuah bahtera besar yang terletak di belakang rumah kita. Yang berjarak 5 kilometer dari air. Baguslah. Fasam sahabatku, kau muncul di waktu yang tidak tepat. La. No, sungguh aku tidak bermaksud tidak menghormatimu. Tetapi anggur lagi. Tidak, Apa kau bilang, ah? Jangan macam-macam ya. Jaga ucapanmu. pergi sana pemabuk. Tenang. Bukankah ini sesuatu yang menarik? Sabar, Bintai, tahan. Dengarkan. Kalian jangan membuatnya marah, sebab hal itu akan membuat dia akan datang kembali pada tengah malam yang gelap. Dia akan membunuh kalian hanya untuk kesenangan belaka. Bintai, maafkan aku. Anak-anakku lelah habis bekerja keras. Wah, akan kurobek-robek kerongkonganmu. Kamu hanya bisa ngomong besar. Jantungmu. Kurang Gila. ajar. Pergi sana. Pergi.
pengecut. Bintai, Ayo cepat pergi dari sini. Ayo. tahan. Tahan. Jika kamu tidak mau diam, aku akan membunuhmu sekarang juga. Cukup. Tolong hentikan. Fasam, bawalah temanmu pergi dari sini. Dan aku akan menyambutmu malam ini. Ayo, Fasam. Kita pergi dari sini. Ayo. Kita bersenang-senang ke tempat pelacuran yang sedang menunggu kita. No. Sahabatku, maafkan aku. Ini hanya pengaruh anggur. Aku memakluminya, Fasam. Jadi, sekarang engkau akan mengisi bahtera itu penuh dengan berbagai macam hewan? Begitulah rencana Allah. Lalu, kira-kira seberapa banyakkah orang yang akan memadati bahtera yang besar itu? Sejauh ini, hanyalah istriku kemudian ketiga anakku. Mudah-mudahan ketiga mantu perempuanku. Ya, aku pun berharap demikian. Aku tengah mendorong hubungan antara anak perempuanku dan anak laki-lakimu. Mudah-mudahan engkau tidak keberatan. Engkau memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Dan aku sangat senang bila dia bisa ikut dalam perjalanan ini. Begitu ya. Aku telah membicarakan kepadanya tentang masalah yang tidak biasa ini. Dan ia setuju untuk kawin dengan anak laki-lakimu. Tentu saja ia akan patuh dengan apa yang diharapkan ayahnya. Perempuan seperti itulah yang kuinginkan bagi anakku. Noh, boleh aku bertanya? Iya, Jika aku bertobat, boleh aku punya ruangan di bahtera itu? Apa aku harus berhubungan badan di luar ruangan sebagaimana orang jahat pada umumnya? kemarilah. Mau bertobat? Bertobat. Aku bertobat. Bertobat dari apa? Fasam, engkau sahabatku. Aku sedih untuk meninggalkanmu. Bertobat adalah sesuatu yang terjadi antara engkau dan Allah. Aku tidak tahu apa maksud kata-katamu itu. Kita hidup di dunia yang kejam dan jahat. Setiap orang bertindak menurut pandangannya sendiri. Tidak peduli terhadap orang lain. Suatu hari di pasar aku melihat sekelompok anak lelaki berdesak-desakan dalam lingkaran kecil. Aku berhenti sebentar untuk melihat apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan. Aku melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Mereka memotong kaki seekor tikus kecil. Dan anak-anak itu senang sekali menyaksikan tikus itu meronta dalam rasa kesakitan yang mendalam. Tetapi semua anak tertawa-tawa. Oh, aku sering melihat hal itu. Itu menyenangkan dan tidak merugikan siapapun, noh. Biasanya mereka yang lebih tua lah yang menyebabkan kekacauan ini. Tapi aku punya bintai dan penjaga lain untuk mengawasi kandang kudaku. Mereka tidak berani mengganggu.
Aku lihat mereka tidak mencampuri urusan orang lain dan hanya mengawasi dari jauh. Saat ada yang tersandung keranjang ataupun terjatuh ke dalam parit, dan yang lain malah mentertawainya dengan keras. Bagaimana jalan keluarnya, Fasam? Lalu menurutmu, apakah air bah itu akan menghapuskan semua kemerosotan moral ini? Benar sekali. Ayolah, Fasam. Berhentilah mengeluh, Tiamat. Kembalilah bekerja. Bagaimana mungkin aku bisa bekerja jika aku dikelilingi oleh binatang berbau busuk ini? Menurut kalian, siapa yang mau memberi makan mereka? Aku tidak tahan. Lalu apa pendapat suamimu, Ham? Suamimu Ham ada di mana? Mungkin kami tidak ikut. Apa Ham sudah bilang kepada Nuh mengenai hal itu? Aku yakin Nuh akan segera mengetahui hal itu. Kami akan kaya. Ham dan Fasam akan menceritakan kepada semua orang tentang pembuatan bahtera itu, mengapa dibuat dan untuk apa. Menurut Ham, orang-orang dari seluruh dunia akan datang untuk melihat. Aku tak suka dengan sikapmu, Tiamat. Aku merasa sangat malu ketika ayahku merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya? Kau pikir bekerja dengan suamiku menjadikan dirinya rendah? Aku pikir kau hanya iri ketika Yafet tidak mengambil keuntungan dari kesempatan besar ini. Yafet begitu lemah lembut dan baik hati. Dia tidak akan menjual murah ataupun mengencerkan anggur yang rasanya seperti cuka. Kau mengatakan ayahmu seorang pencuri? Iya, begitu juga suamimu. Ham bukanlah pencuri. Jangan seperti itu. Apa yang kau lakukan? Kau bersikap kasar pada seseorang yang lembut dan tidak dapat berkelahi. Lihat wajahnya akibat perbuatanmu. Apa yang menguasai pikiranmu? Dengarkan apa yang ia katakan tentang suamiku. Aku tidak akan diam jika suamiku dihina. Tidak akan. Dengan pipinya yang luka, ia akan ingat perbuatannya. Selalu ingat kebohongannya itu. Saudara-saudara, Nuh adalah seorang yang sangat lurus dalam setiap langkahnya karena ia berjalan bersama Allah dan semua berjalan baik. Allah berfirman kepada Nuh bahwa dosa dan kejahatan manusia begitu besar. Allah menyesal telah menciptakan manusia di bumi ini karena akhlak manusia telah rusak. Oleh karena itu, Allah berfirman kepada Nuh agar membuat sebuah bahtera yang sangat besar seperti yang ada di belakangku ini. Kemudian Allah berfirman lagi kepada Nuh bahwa Allah akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk menghapus segala apapun yang berbau busuk. Lalu mulailah Nuh menebang pohon-pohon. Itu kurang lebih 100 tahun yang lalu. Dan untuk membangun bahtera yang luar biasa besarnya ini dibutuhkan waktu beberapa puluh tahun. Tetapi siapa yang menghitungnya? Kalau begitu, kapan Nuh mulai menggali saluran air ke laut? Saudara-saudara, mari kembali ke keledai kita dan menyelesaikan perjalanan kita. Ayah sudah hilang ingatan. Mungkin ayah sedang berbicara dengan Allah. Mungkin berbicara pada dirinya sendiri. Mengapa kau begitu sinis? Bukan sinis, aku membantu membuat bahtera itu kan? Tapi untuk itu kan kau dapat keuntungan besar. Yang kau lakukan tidak benar, Ham. Kerja itu harus jujur. Oh, jadi kalian membiarkan Bintai dan Fasam mengambil keuntungan dari kerja keras kita? Ya, keuntungan itu akan mempercepat kau meninggalkan kami. Tengoklah sekelilingmu, Sam. Kita tidak bisa pergi kemana-mana.
wajah Kai sudah sembuh. Ya, sudah sembuh. Tapi perasaannya saja yang masih tetap terluka. Mengapa Tiamat tidak datang untuk minta maaf? Dia bilang itu bukan salahnya. Menurutnya, istrimu mengucapkan hal-hal yang tidak baik tentang aku. Tapi apa yang dia ucapkan itu benar kan? Asal tahu saja, aku tidak terlibat jauh dalam usaha. Aku percayakan pada Bintai. Menurut keterangan, mereka menambahkan air. Mereka menambahkan air? Akan aku periksa. Tidak. Ini bisa melegakan perasaan dan meringankan bebanmu. Allah berfirman kepada umatnya bahwa dia akan bersabar. Agar setiap orang memiliki kesempatan bertobat. Engkau tidak kehilangan iman, Noh? Kehilangan iman? Aku telah membuat bahtera seperti yang Allah firmankan. Kehilangan iman? Allah dapat melihat imanku langsung di bahtera itu. Sudah 90 tahun berlalu sejak kau mengoleskan kuas terakhir di papan bahtera. Yang sulit bagiku adalah menghadapi mereka yang tidak percaya dan mencemooh kami. Aku ikut prihatin. Aku kan ikut membangun bahtera yang Allah rencanakan ini. Iman muncul dari kesadaran. Ia akan tumbuh dengan sendirinya. Engkau hanya menanam dan menyuburkan pohon anggur lalu memerasari buahnya. Sedangkan anakku Ham dan sahabatmu Bintai sibuk menjalankan usahanya. Aku tahu. Aku tahu mereka telah menurunkan kadar anggurnya. Baik sekali, kemudian mereka tidak ingin mabuk lagi. Lah, soal mabuk mereka tetap mabuk. Ham membayangkan bahwa setiap orang akan datang pada saat bahtera itu terapung. Ya, mereka dapat membeli miniatur bahtera itu. Apa yang kukatakan ini bukanlah untuk mengolok-olok, Fasam. Lihatlah, No. Seluruh air telah naik meliputi bahteramu. Mana air bah itu? Aku paham yang kau pikirkan. Tapi apa pendapatmu? Tidakkah kau memperhatikan ada perubahan di udara? Rasanya di udara ada bau kematian sekarang ini. Tidak. Sama sekali tidak. Sejak aku menjadi demikian kaya, aku tidak mencium bau lain kecuali bau wanginya dupa. Sadarkah kau? Mereka memuja bahtera ini. Mereka telah membangun tempat pemujaan di semua tempat-tempat tinggi di sekitar sini. Aku berpikir mereka sedang mencari Allah. Tapi mengapa Allah tidak berfirman pada mereka? Sebenarnya yang mereka cari bukan yang sesungguhnya Allah. Mereka menyembah Allah lain yang mereka ciptakan di tempat-tempat pemujaan itu. Salah seorang dari mereka akan menghukumnya jika ia tidak melakukan apa yang telah mereka tentukan. Pada dasarnya mereka hanya memuja diri sendiri. Sahabat kuno, salah satu yang menarik setelah kita menjadi tua adalah hilangnya kepercayaan terhadap ilah-ilah lain.